Di video kali ini kita akan belajar dari investor legendaris Indonesia. Jadi orang ini sangat terkenal karena bisa punya aset ya. Jadi sampai 2 triliun rupiah cuma dari investasi di saham. Jadi beliau ini nggak punya bisnis, nggak kerja juga. Jadi cuma investasi atau full time di pasar saham. Dan pernah untung ribuan persen ya dari pasar saham. Dan beliau ini adalah Loh Keng Hong. Jadi Crazy Rich pasar sahamnya Indonesia. Jadi seorang lulusan sastra Inggris. Jadi sekilas kalau kita lihat ya, dari background pendidikannya ini agak nggak nyambung dengan dunia investasi atau dengan dunia saham. Tapi kalau kita lihat ya riwayat portofolionya ini luar biasa banget. Pernah untung ribuan persen dari saham. Dan itu nggak di satu saham saja, tapi di beberapa saham sekaligus. Jadi kalau cuma 1 atau 2 saham saja yang untung ribuan persen, ya mungkin itu cuma kebetulan. Tapi ini di beberapa saham itu untung ribuan persen. Jadi penasaran bagaimana strategi Loh Keng Hong ini ya untuk investasi di saham. Jadi Loh Keng Hong ini seorang investor beraliran value investing yang fokusnya ini cari saham ya yang salah harga di pasar saham. Jadi cara simpelnya itu dia beli saham perusahaan yang bagus di harga yang murah, kemudian ditunggu ya dengan sabar pastinya sampai harganya itu kembali lagi ke harga wajar. Terus pertanyaannya yang paling utama ya, jadi bagaimana beliau ini bisa tahu saham itu murah atau mahal? Jadi salah satu rasio yang beliau lihat. Jadi beliau ini melihat rasio atau indikator PBV atau price to book value. Jadi pilih PBV yang rendah. Jadi biasanya itu yang di bawah 1 kali. Nah nanti saya akan coba jelaskan ya secara simpel tentang PBV ini. Cara lihat PBV yang paling simpel ya. Cara simpelnya itu seperti apa mencari PBV. Dan nanti saya akan tutorialkan pakai aplikasi Stockbit. Jadi sama cara lihat kalau di Stockbit itu ada history PBV. Jadi dari beberapa tahun lalu sampai sekarang PBV-nya itu seperti apa. Dan saya sendiri ya juga pernah praktekkan pakai metode ini. Jadi investasi pakai rasio PBV, rasio yang paling simpel. Jadi yang paling cuan ya sampai saat ini saya pernah untung di saham Bank BNI. Jadi waktu itu beli di PBV di bawah 1 kali ya pastinya. Waktu itu 0,8 kali saya belinya. Dan saya jual waktu PBV di sekitaran 1,4 kali. Jadi saya pernah untung 100% di saham Bank BNI. Jadi cuma pakai rasio sederhana yaitu PBV atau price to book value. Saya akan coba ilustrasikan secara sederhana tentang rasio PBV ini. Jadi misalkan di dekat rumah kalian ada developer atau pengembang properti dan dia baru saja menyelesaikan pembangunan 3 buah ruko. Jadi si developer ini untuk setiap rukonya ya. Jadi untuk satu ruko butuh biaya katakanlah 1 miliar. Jadi buat beli tanah dan pembangunannya, buat bahan material, upah pekerja dan lain-lainnya, dia itu butuh 1 miliar rupiah. Dan setiap ruko dijual dengan harga yang beda-beda. Jadi ruko pertama dijual di harga 4,7 miliar, ruko kedua 1,24 miliar, dan yang ketiga ini di bawah 1 miliar ya. Jadi 740 juta. Jadi sampai sini saja kita bisa tahu ya dengan gampang dan terang benderang kalau ruko pertama ini jelas kemahalan. Harga tanah dan biaya bangun rukonya 1 miliar, tapi kok dijual sampai 4,7 miliar. Jadi hampir 5 kali lipatnya ya. Jadi 5 kali lipat lebih mahal. Dan yang paling murah ya ruko ketiga, di mana developernya ini nggak untung ya, justru rugi. Jadi biaya bangun ruko 1 miliar cuma dijual 740 juta. Jadi kejadian seperti ini ya itu nggak bakalan terjadi di dunia nyata. Di toko-toko, ruko-ruko di dunia nyata itu nggak bakal ada. Tapi kalau di saham ini ada dan jadi hal yang wajar. Jadi ini kalau misal kita investasi di saham ya, bisa kita korelasikan kalau misalnya kita beli saham Bank BCA ya. Kalau ruko pertama itu Bank BCA dengan PBV-nya itu 4,7 kali. Ruko kedua itu Bank BNI dengan PBV 1,24 kali.
Dan yang ketiga ini Bank BTN dengan PBV 0,74 kali. Jadi kalau kalian tahu PBV atau sudah mendapatkan ya rasio PBV, ya kita pilih yang paling kecil. Jadi jangan pilih yang terbesar, karena yang besar itu mahal, yang kecil itu murah. Dan itu salah satu strateginya Pak Loh Keng Hong ya. Kalian bisa lihat saham-saham yang dia pilih PBV-nya pasti ya kebanyakan itu di bawah 1 kali. Jadi dia pilih saham-saham yang sedang murah. Dan untuk cara menghitung PBV kita perlu 2 data di laporan keuangan. Jadi yang pertama data total ekuitas, dan yang kedua itu data jumlah lembar saham. Jadi prosesnya agak ribet, dan cara yang paling gampang buat pemula bisa pakai data yang sudah disediakan sekuritas. Jadi kita nggak perlu kulik lagi di laporan keuangan. Nah, di aplikasi biasanya itu sudah ada. Di sini saya akan tutorialkan ya pakai aplikasi Stockbit. Jadi selain saya juga pernah buatkan video tutorial cara daftar dan beli saham ya di aplikasi ini. Nah, di video yang ini. Jadi buat yang belum tahu caranya, lebih detailnya kalian bisa klik langsung ya link yang ada di deskripsi di bawah. Dan enaknya ya di Stockbit ini data-datanya ini lengkap kalau kita bandingkan dengan beberapa sekuritas lainnya. Jadi nggak cuma rasio PBV saja, jadi PE rasio, debt to equity rasio, sampai rasio profitabilitas, solvensi, dan lain-lainnya itu juga ada. Kemudian tanpa minimal deposit, jadi bisa pakai modal kecil 100.000, 50.000 itu bisa. Sudah dapat izin dan diawasi OJK, dan pastinya ya untuk potongan atau fee dan biaya brokernya itu rendah. Jadi cuma 0,1%. Dan untuk tahu rasio PBV tadi dari tampilan awal ya di aplikasi Stockbit, jadi tampilannya seperti ini. Klik dulu di bagian cari yang ada di tengah bawah. Terus pilih saham yang mau dicari, jadi klik yang bagian atas ini. Jadi ketik aja nama sahamnya. Jadi di sini saya akan contohkan cara cari tahu ya PBV dari Bank BNI. Jadi saya ketik BNI. Kemudian klik yang ada logonya BNI ya. Jadi yang ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi video ini video edukasi ya. Bukan rekomendasi saham. Jadi kalau di sini saya sebutkan saham, misalnya saham Bank BNI ya. Ya ini cuma contoh saja. Jadi pastikan riset mandiri terlebih dahulu ya sebelum kalian investasi di saham. Jadi lanjut ke tutorialnya. Jadi setelah klik logo BNI, klik bagian case statistik. Lanjut scroll sampai ke bagian bawah. Jadi scroll saja ke bawah. Nah, nanti kalian akan ketemu bagian valuasi. Untuk PBV itu yang ini ya. Jadi current price to book value. Dan saat ini PBV dari Bank BNI sebesar 1,28 kali. Jadi ini ibaratnya developer properti bangun ruko, biaya beli tanah, material, upah pekerja misalkan 1 miliar. Nah, dijualnya itu cuma 1,28 miliar. Jadi ini termasuk murah karena rukonya ini sudah ada brandnya, yaitu brandnya sebesar Bank BNI ini. Jadi brandnya sudah sangat kuat. Kita juga bisa lihat historis PBV dari Bank BNI selama beberapa tahun ke belakang. Tekan tab analisis, lanjut scroll sampai bawah sendiri. Nah, nanti kita dapat rata-rata PBV-nya. Jadi sekarang kan 1,28. Nah, rata-rata 3 tahun lalu itu 1,03. Rata-rata 5 tahun 1,19 kali. Dan untuk 10 tahun itu 1,44 kali. Jadi harga saham Bank BNI ini untuk saat ini ya, itu kalau dibandingkan dengan rata-rata 10 tahunnya itu termasuk murah atau terdiskon. Jadi apalagi secara kinerja laba Bank BNI ini juga relatif selalu naik dari tahun ke tahunnya. Jadi seperti itu salah satu cara ya Bapak Loh Keng Hong, Crazy Rich pasar sahamnya Indonesia buat dapatin saham murah dengan cari saham perusahaan dengan PBV yang rendah ya, atau biasanya itu di bawah 1 kali. Dan istilahnya ini baru langkah awal. Ada beberapa rasio lainnya yang harus diperhatikan juga. Misalnya hutang lah,
dibandingkan dengan asetnya. Dan cara untuk screeningnya saat ini sudah mudah banget ya. Jadi bisa pakai Stockbit seperti yang saya tutorialkan tadi. Jadi tinggal ganti rasionya. Dan kalau kalian tertarik pakai aplikasi Stockbit, kalian bisa klik video tutorial ini beserta link registrasi ya yang ada di deskripsi, dan juga saya akan tampilkan nanti di pin komen yang ada di bawah.